I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Imania dari kelas 12 Agrister B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Menurut firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kiamat kubro, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur lemburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah SWT diantaranya dalam Al-Quran Surat At-Takawir ayat 1-3, yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut geologi. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan mengalami nasib seperti meteor, yaitu menyala atau hancur. Menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah bumi ini. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan tetap hidup kembali oleh Allah SWT. Kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ts. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu Padang Mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Sedangkan Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Yang kelima, Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah SWT. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Berikutnya, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah SWT,
kufur kepada ajaran dan nikmat Allah SWT, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula, yaitu neraka. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah SWT. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan mu'anahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.